Bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin ikhwan wa akhwat a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam seputar hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama, yang ini masih berkaitan dengan tema kita, kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tertibul adillah, yaitu pengurutan antara dalil-dalil ya. Jadi agar tertata cara kita dalam mengambil hukum, agar tidak serampangan kita dalam berdalil, maka kita kemarin atau sebelumnya sudah berbicara sedikit tentang hal-hal yang harus kita tempuh untuk menyimpulkan suatu hukum dari dalil. Karena kaidah umumnya adalah bahwa sihhatul adillah la tadullu ala sihhatil istidlal. Dalil sahih belum tentu cara pengambilan dalil atau cara pemahaman terhadap dalil itu juga sahih. Banyak orang yang terjerumus ke dalam penyimpangan, atau semua orang yang terjerumus dalam penyimpangan itu disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami dalil. Antum lihat saja kelompok-kelompok ekstrim, khawarij, kelompok radikal, mereka yang melancarkan aksi bom bunuh dirinya yang mereka sebut dengan al-istishhadiyah, meminta mati syahid. Jadi kalau biasa momen-momen tahun baru, momen-momen Nataru, Natal dan tahun baru itu mereka bereaksi. Ya, mereka itu meledakkan tempat-tempat ibadahnya orang bukan karena bosan hidup. Jadi jangan dikira mereka itu bom bunuh diri itu karena sudah bosan hidup, bukan. Tapi karena mereka meyakini dengan melakukan bom bunuh diri itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Masuk surga dengan jalan pintas. Mereka menganggap dan meyakini bahwa yang mereka lakukan itu adalah mati syahid. Padahal sebetulnya mati konyol. Sebetulnya mati konyol karena double dosanya di situ. Dosa pertama yaitu dosa membunuh diri sendiri, dosa bunuh diri. Dosa kedua dosa membunuh orang yang haram ditumpahkan darahnya, yaitu kafir zimmi. Nabi telah menegaskan man qatala zimmiyan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak mencium bau surga, bukan masuk surga, tidak mencium bau surga. Siapa itu kafir zimmi? Itu orang yang memiliki zimmah, yang orang kafir non muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, membayar jizyah mereka, membayar pajak mereka kepada pemerintah dan dilindungi darahnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Nabi di saat perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dan kaum musyrikin Mekah. Ya, ketika itu gencatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Nah, ini pentingnya orang faqih dalam memahami dalil. Faqih dalam memahami dalil. Bukankah mereka orang-orang radikal, orang-orang yang mengatakan mereka itu bom bunuh diri untuk mati syahid itu juga berdalil dengan Al-Quran? Ada enggak yang tahu dalilnya? Mereka di antara dalil yang mereka pakai untuk bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri bisa masuk surga. Disambut oleh 70 bidadari. Tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir tidak bertanya, karena orang mati syahid itu di antara kekhususannya itu mereka selamat dari fitnah kubur. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Sebutkan di antara dalil yang dijadikan oleh mereka yang meledakkan dirinya. Siapa tahu nanti antum pakai juga itu dalil untuk bom bunuh diri. Ada yang berniat bom bunuh diri di sini? Tidak ada, Ji. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada nanti dicuci otaknya, didoktrin, wah yo mati syahid, mau cepat ini masuk surga Ustaz, mau dulu, pergi ledakan ini, ledakan itu. Nah, ini memang kita ya kita lindungi memang keamanan berfikirnya supaya jangan terdoktrinisasi oleh pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya, dalilnya sahih dari Al-Quran kadang. Ada yang tahu dalilnya dari Al-Quran yang dipakai oleh orang bom bunuh diri itu? Ayo.
Siapa yang bisa jawab? Dalil yang dipakai untuk bom mati syahid. Ayo. Nggak ada ya? Di antara dalilnya mereka, katanya mereka berdalil dalam surah At-Taubah misalnya, faqatuluhum haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Ya, wa atau zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Itu surat Taubah di ayat-ayat 9 atau ayat 10. Nah, faqatuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kalian mendapatkan mereka, yakni orang-orang kafir. Ini kapan ini ayat ini diturunkan kepada Nabi? Di kondisi apa ini ayat ini berlakunya? Karena kafir itu ada 4, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Sudah 4 nih. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir musta'man, dan yang keempat kafir mu'ahad. Kafir harbi lah yang boleh untuk diperangi karena mereka memerangi kita. Itu kafir harbi namanya. Orang yang berperang, orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin di medan jihad. Adapun 3 kafir ini, kafir musta'man, kafir zimmi, dan kafir mu'ahad, itu haram ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Jadi jangan diterapkan juga ini kepada mereka. Dan hadisnya sudah jelas tadi. Nah, ini namanya tartib bainal adillah. Jadi jangan pakai dalil umum mengumumkan kepada semuanya. Padahal ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ada rincian-rincian, pembagian-pembagian untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu tidak satu jenisnya, banyak jenisnya, ada 4. Nah, itu yang perlu kita pahami. Baik. Kemarin kita berbicara tentang 4 hal, 4 fase, 4 tingkatan yang perlu kita lalui agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sebenarnya, bukan penuntut ilmu yang hanya taklid-taklid saja. Menurut ustadz saya begini, menurut syekh saya begini. Tidak. Kita mengajarkan kemarin 4 fase yang mesti kita tempuh agar kita bisa mengikuti perkataan ustadz, perkataan ulama, perkataan kiai atau perkataan orang ahli ilmu dengan ilmu, dengan dalil. Apa 4 fase yang itu yang kita sebutkan? Wah, banyak yang tahu ini. Yang ini tadi duluan katakan. Silakan. Teori dulu. Meneliti maksudnya menggambarkan itu teori. Teori membandingkan antara pendapat-pendapat yang ada. Terus menganalisa di antara semua pendapat yang ada, mana yang paling benar. Setelah itu membantah pendapat yang salah. Ya, baik, sini. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pilih yang mana? Yang ini, sama aja toh? Barakallahu fiik. Baik, karena waktu kita juga sudah menunjukkan jam 7, kita lanjut saja, kita tambah materi kita. Masih berbicara tentang tartib bainal adillah, yaitu urutan dalam pendalilan. Beliau berkata, muallif kitab, penulis kitab, idza tafaqatul adillah sabiqah alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas ala hukum aw infarada ahaduma min ghairi mu'arid wajaba isbatuhu. Artinya, kalau seandainya dalil-dalil yang ada itu tidak ada yang bertentangan. Misalnya suatu masalah, apa tadi saya ditanya masalah musik atau masalah-masalah selain musik, banyak sekali masalah fikih yang ada. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran, cuma Al-Quran tok saja dalilnya umpamanya, tidak ada dalil dari selain Al-Quran, sudah, berarti itu sudah bisa dijadikan dalil untuk menghalalkan atau mengharamkan. Apatah lagi kalau ada dalilnya dari hadis sebagai penguat, ya kan? Betul tidak? Apatah lagi kalau ada dalil yang lain dari ijma, kesepakatan, itu lebih tidak boleh lagi dilanggar. Melanggar ijma, kesepakatan itu adalah penyimpangan yang besar. Nah, contoh, saya angkat masalah dalam
mentaati pemerintah zalim, pemimpin zalim, waliul amr, walaupun pemerintah zalim sekalipun. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalilnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, itu kan jelas. Kenapa cuma wa ulil amri minkum, tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum? Ada yang tahu? Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tidak dibilang wa atiu ulil amri minkum. Kenapa tidak diulang wa atiunya? Siapa yang tahu? Silakan dapat hadiah lagi kalau ada yang bisa jawab. Atiullah, tidak salah baca ayat ini. Tidak tahu? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri minkum. Siapa yang tahu faedahnya? Kenapa tidak diulang kata atiunya? Pas di Allah atiu, pas di Rasul atiu, tapi pas di ulil amri tidak ada kalimat atiunya. Ada yang tahu enggak? Kenapa hilang kata-kata atiunya? Mentaatinya. Kalian taatilah Allah, kalian taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Tidak ada taatilah ulil amri kalian dan ulil amri kalian. Ayo. Maksudnya? Perjelas lagi, sudah betul jawabannya. Dalam perkara ma'ruf tidak boleh kita mentaati manusia dalam perkara selain dari perkara ma'ruf. Perkara mungkar nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak. Itu dia. Silakan. Pilih yang mana? Ini apa ini? Oh sama. Baik. Itu dia. Kalau ketaatan kepada Allah mutlak. Nah, sisa ketaatan kepada Nabi, kenapa mutlak? Padahal Nabi itu manusia. Nabi kadang marah, ya kadang emosi. Siapa yang bisa jawab lagi? Sisa satu ada dia. Bukankah Nabi manusia? Nabi itu manusia apa bukan? Manusia. Nabi itu punya nafsu apa tidak? Punya. Mungkin nggak beliau itu marah-marah kadang mengikuti hawa nafsunya? Mungkin saja. Kenapa tidak? Manusia toh? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menyuruh kita taat kepada Nabi secara mutlak? Pas ulil amri itu bukan cuma pemerintah ya, termasuk di dalamnya juga ulama, al-umara wal ulama. Kenapa pas ulil amri tidak mutlak? Kenapa pas di Rasul mutlak? Padahal sama-sama manusia. Ayo. Karena dia utusan Allah, tidak ada yang ragu kali itu. Tidak. Apa masalahnya kalau beliau utusan Allah? Apa? Coba tambah lagi penjelasannya. Beliau tidak memerintah kecuali dari Allah. Sini. Karena beliau Rasulullah, beliau tidak memerintahkan sesuatu kecuali dari perintah Allah. Beliau cuma nama saja Rasulullah. Beliau menyampaikan perintah dari Allah. Walaupun dalam keadaan marah sekalipun, beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah ini dia tertib dalil. Jadi kalau suatu masalah ya, adapun faedahnya tadi kenapa ulil amri itu tidak ada atiunya, karena telah disebutkan tadi tidak boleh mentaatinya dalam perkara yang mungkar. La ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh bertaat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Selama ketaatan itu adalah ketaatan dalam hal ma'ruf, maka wajib kita mentaatinya meskipun dia pemimpin yang zalim sekalipun. Meskipun kezaliman untuk membahayakan dirinya, dan ketaatan itu adalah perintah Allah untuk kita. Jadi kita mentaati pemerintah itu bukan karena pemerintah, tapi karena perintah Allah, sehingga ini menjadikan taatnya kita kepada pemerintah itu adalah bagian dari ubudiyah, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Adapun kalau kita dizalimi, diambil hak kita, ya mungkin kita ya ada hal-hal yang berkaitan dengan harta dan kehormatan kita dilanggar oleh pemerintah kita sabar. Apa kata Nabi? Akan datang kepada kalian pemimpin yang mana hatinya hati syaitan fi jusmanil ins. Tapi hatinya itu hati syaitan tapi di dalam tubuh manusia. Bayangkan saking jahatnya itu pemimpin disifati seperti syaitan. Lalu sahabat bertanya, anu nabi itu bisyayf ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka, mengangkat senjata kepada mereka? Dia bilang, la, jangan, kata Nabi. Ya, isma' wa ati', tetaplah mendengarkan dan taat, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun dia memukulmu atau memukulmu secara zalim.
kemudian mengambil hartamu, merampas hartamu secara zalim, isma' wa ati'. Ya. Itu riwayat Muslim, tidak diragukan kesahihan hadisnya. Nah, itu tertib adillah namanya. Jadi kalau sudah ada dalilnya dari Al-Quran, ditambah diperkuat lagi dari hadis, apalagi kalau ada ijma' kesepakatan, tidak ada yang menyelisih, maka itu sudah selesai perkataan. Tidak boleh orang lagi berdebat dalam masalah itu. Nah, contoh yang lain lagi mengucapkan selamat Natal. Bagaimana itu cara mengurutkan dalil? Dari Al-Quran ada dalilnya dilarang mengucapkan selamat Natal, jangan mengucapkan selamat Natal. Ada tidak? Kalau begitu bunyi ayatnya memang tidak ada. Itu gunanya para ulama mengistinbat hukum, mencari hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Di antara dalilnya yang melarang hal tersebut itu surah Al-Kafirun. Natal itu berkaitan dengan perkara dunianya mereka atau perkara agama. Perayaan itu berkaitan perkara dunia atau perkara agama? Perkara agama. Sedangkan perkara agama kita sudah dikasih batasan oleh agama kita juga. Apa batasannya? Siapa yang tahu? Tidak ada hadiah, Dek. Tidak ada hadiah. Sisa satu hadiahnya, jazakallahu khairan. Kalau yang menjawab yang benar, sisa itu hadiahnya. Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali batasannya. Ini surah subhanallah. Ada 3 namanya oleh para arif tafsir. Ada namanya surat Al-Kafirun, itu yang ma'ruf. Ada namanya surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu nama yang kedua. Ada nama yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Yang antum kenal surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Ternyata surah Al-Kafirun juga dinamakan juga dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena sama-sama memerintahkan Nabi untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu sama-sama memerintahkan Nabi untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya, dari orang-orang musyrikin. Nah, cuma ada bedanya. Siapa yang tahu bedanya antara surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas? Kan tadi sama-sama disuruh berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Tapi ada perbedaannya. Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak semangat kalau tidak ada hadiah di. Iya. Siapa? Kalau Al-Kafirun? Tidak apa-apa. Sudah berusaha. Tidak itu jawabannya. Jauh jawabannya, jauh. Jauh sekali. Ada yang tahu? Sudah bagus, berusaha itu bagus. Nanti itu orang yang berusaha bedanya dengan yang tidak berusaha apa coba? Yang berusaha kalaupun dia salah tapi jawabannya itu salahnya itu berkesan. Dia mungkin sebelum tidur terpikir, oh ternyata tadi saya mau jawab itu tapi tidak jadi. Akhirnya dia menempel itu jawaban yang Anda sampaikan kepada dia. Beda dengan orang yang tidak mau berusaha. Kalau yang tidak berusaha itu lewat saja itu jawaban. Baik. Jawabannya adalah karena apa perbedaannya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Perbedaannya adalah kalau Al-Kafirun itu perintah berlepas diri dari kesyirikan dalam amalan, dalam bentuk perbuatan. Kalau Al-Ikhlas itu perintah melepaskan diri dari kesyirikan dalam bentuk ilmu dan teori, yaitu ketika orang kafir Quraisy datang kepada Nabi dan bertanya, "Sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sif lana rabbak. Coba kasih tahu siapa tuh Tuhanmu yang kamu sembah itu. Nah, baru Allah turunkan apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa itu Allah? Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Siapa itu Allah? Allahu samad. Allah tempat meminta. Siapa itu Allah? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Siapa itu Allah? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu berlepas diri dari kesyirikan dalam bentuk teori, ya, karena orang kafir Quraisy menanyakan kepada Nabi tentang Allah itu siapa. Nah, adapun Al-Kafirun itu berlepas diri dari perbuatan. Kenapa kita katakan dari perbuatan atau tindakan? Karena masalahnya begini, Nabi Muhammad itu digoda dan dirayu dengan berbagai godaan. Digoda dengan harta. Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Muhammad, jika kau inginkan dari dakwahmu ini adalah harta, maka kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya di antara kami. Kami kumpulkan harta kami dan kami kasihkan kepada engkau. Kalau yang kau inginkan dari dakwahmu ini adalah wanita, kami carikan wanita Arab yang paling cantik, silakan kau pilih sesukamu. Kalau yang kau pilih, kalau yang kau inginkan dari dakwahmu ini adalah ya jabatan dan tahta, kami akan jadikan kamu raja di antara kami. Kenapa kamu pisahkan kami seperti ini dengan keluarga kami? Kau pisahkan antara suami dan istri, anak dengan orang tuanya. Ya, coba
Kamu terima saja tawaran kami ini. Nabi tidak mau. Demi Allah, kata Nabi, andaikan kalian menaruh matahari di sebelah tangan kananku dan rembulan di sebelah tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dari dakwah ini. Kemudian ditawari lagi, kayak sudah ya Muhammad, kalau begitu daripada kita berperang terus, lebih baik kamu sembah Tuhan kami setahun dan kamu sembah Tuhan kami setahun, supaya kita tidak baku bermusuh lagi. Itu istilahnya kompromi atau toleransi, ya, toleransi ala liberal. Nah, jadi itu sudah ada syubhat itu sejak zaman dahulu. Jadi Nabi disuruh untuk musyrik, untuk berbuat kesyirikan. Nabi mau atau tidak? Nabi diam. Sampai Allah turunkan apa? Surat Al-Kafirun untuk berlepas diri dari tawaran tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Kata kafir itu adalah kata-kata yang sangat keras, yaitu konotasinya jelek, yaitu orang yang kufur, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang mengingkari, itu artinya kata kufur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Ayat keempat diulang lagi oleh Allah. Tadi ayat kedua apa dibilang? La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Terus di ayat keempat diulang lagi dengan makna yang sama. Wala ana abidum ma abattum, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Pengulangan seperti ini, ada tidak faedahnya? Ada tidak maksudnya? Ada. Tidak mungkin Allah mengulang tanpa ada maksudnya. Sehingga para ahli tafsir menjelaskan, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan, di antara makna dari pengulangan ini adalah bentuk penegasan dalam berakidah. Jadi orang berakidah itu tidak mencela-mencela. Artinya berakidah itu sesuai dengan keyakinannya, dia memegang kuat-kuat akidah yang dia yakini. Itu maksudnya. Ada juga yang menafsirkan itu karena seringnya orang kafir Quraisy menawarkan itu kepada Nabi sehingga diulang-ulang terus. Jawabannya la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Diulang terus. Setiap mereka menawarkan, dijawab lagi dengan jawaban yang sama. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi memang orang berakidah itu harus apa? Harus tegas. Tidak boleh orang berakidah semua agama sama. Kalau semua agama sama, tidak ada akidahnya. Belum ada agamanya kalau begitu. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan itu konsekuensinya adalah bahwa keyakinannya lah yang paling benar dan yang lainnya itu salah. Itu konsekuensi orang beragama. Dan memang begitu. Menurut Islam, Kristen dan Yahudi itu salah. Menurut Kristen, Yahudi dan Islam benar apa salah? Salah. Menurut Yahudi, Kristen dan Islam salah. Ada ayatnya dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut, bahwa masing-masing agama mereka lah yang mengklaim dirinya saja yang masuk surga, yang lainnya tidak. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Angkat suaranya. Laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Itu betul. Itu antara Yahudi dan Nasrani. Waku bantah-bantah. Menurut Yahudi, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Menurut Yahudi, an-nasara itu laisa ala syai', yakni bukan di atas agama yang benar. Waqalatil nasara juga membalas, laisatil yahudu ala syai'. Nah, orang Yahudi bukan di atas agama yang benar. Nah, itu sudah benar jawabannya. Tapi ada dalil lain, subhanallah. Dalil ini bukan cuma satu. Ada di ayat yang lain tapi di surah yang sama, sama-sama surah Al-Baqarah. Menunjukkan menurut Yahudi, Yahudilah yang masuk surga. Menurut Kristen, Kristenlah masuk surga. Menurut Islam, Islamlah yang masuk surga. Ada enggak yang tahu dalilnya? Ini tertib adilah ini penting ini supaya kita mengerti bagaimana penstimbatan hukum dan memahaminya. Nah, ini saya kasih contoh-contoh real saja supaya antum mengerti cara pendalilan dan contoh dalil-dalil yang ya kita gunakan untuk membela kita punya akidah dan keyakinan. Dah tahu dalilnya? Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ini bisa dilihat kalau tidak salah ayat 111 dan 112. Nah, wa qalu la yadkhulul janna illa man kana huda. Mereka mengklaim, mereka berkata
bahwa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana huda, tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi. Dan begitu juga orang Nasoro berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasoro. Terus apa kata orang Islam? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kalian. Itu hanya angan-angan kosong kalian. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ayo berikan bukti kalian kalau memang cuma kalian yang masuk surga, jika kalian orang yang benar. Bala, sekali-kali tidak seperti yang kalian klaim. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang masuk Islam, menghadapkan wajahnya kepada Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka dialah yang mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan dan tidak pula bagi mereka bersedih hati. Jadi di sini kita lihat, menurut Yahudi jelas mereka saja yang masuk surga, menurut Nasrani jelas mereka saja yang masuk surga. Makanya kalau kita lihat itu, ya kita masih mending mengatakan mereka kafir. Kalau Nasara mengatakan di luar Nasara itu apa? Domba? Domba apa? Domba sesat. Domba itu manusia apa bukan? Nah bukan, kita masih bilang di mereka manusia, tapi kafir memang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad kan. Ya artinya memang agama itu memiliki sudut pandangnya dan keyakinannya masing-masing, tidak bisa disamakan, nggak bisa disamakan itu agama, nggak bisa. Bagaimanapun kita berusaha untuk menyatukan ini agama, mengatakan semua agama, tidak akan bisa, karena semua agama yang memiliki keyakinannya masing-masing. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun masing-masing agama memiliki keyakinannya masing-masing, boleh nggak kita mengganggu mereka? Boleh nggak kita menyakiti mereka? Boleh nggak? Boleh nggak kita membunuh mereka? Nggak boleh. Menyakiti, menzolimi mereka saja kita dilarang oleh Nabi. Nabi bersabda, man zalama zimmiyan aw intaqasahu aw akhadha minhu min malihi min ghairi tibi nafsi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menzolimi orang kafir zimmi atau mengurangi haknya atau mengambil hartanya tanpa keridhaan dirinya, ana hajijuhu yaumal qiyamah, saya nanti akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Itu cuma sekedar menzolimi, mengganggu, tidak boleh. Apalagi kalau membunuh. Membunuh tadi sudah disebutkan hadisnya. Apa hadisnya? Man qatala zimmiyan lam yarura raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir zimmi tidak mencium bau sorga. Nah ini dia. Jadi kalau sudah ada jelas-jelas dalilnya itu urutannya dalam Al-Quran, Sunnah dan ijma', maka kita nggak boleh melanggarnya. Di sini mana letak ijma'nya? Dilarang kita dalam perkara agama kita, ya, karena kita berbeda keyakinan dengan mereka. Menurut mereka Isa itu anak Tuhan. Sedangkan menurut kita Tuhan tidak punya anak. Isa itu adalah Rasulullah dan hamba Allah. Nah, sudah berbeda keyakinan, maka kita hormati perbedaan keyakinan, tapi bersamaan dengan itu bukan berarti menghormati toleransi itu dengan memberi selamat. Tidak boleh kita beri selamat. Itu adalah ijma'. Ijma' yang tidak boleh dilanggar. Itu ijma' yang didukil oleh para ulama kita dari masa ke masa. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ajma' al-muslimin, telah bersepakat kaum muslimin tidak boleh apa? Mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau kita lihat tetangga kita non muslim punya anak, lahir anaknya, boleh tidak ada ucapan selamat? Boleh. Kalau dia nikah lagi punya istri baru, boleh tidak ucapkan selamat? Boleh. Dia punya rumah baru, boleh ucapkan selamat? Boleh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia. Kalau mereka butuh bantuan kita, silahkan bantu mereka. Nah ini dia maksudnya, tidak boleh seseorang melanggar apa? Ijma'. Ini tartibul adillah. Nah di sini kita lihat fa yurajjahu minal kitab was sunnah. Nah ini yang sebetulnya agak sulit pembahasannya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan membahasnya lebih detail. Tarjih antara dalil yang sama-sama kuat, sama-sama dari Al-Quran, sama-sama dari Sunnah. Ya, bagaimana kalau seandainya zahirnya itu bertentangan? Bagaimana cara memilih yang lebih kuat? Nah, ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Makanya di sini fa yurajjahu minal kitab was sunnah. Pertama, an-nas ala zahir. Kalau ada dua dalil sama-sama dari Al-Quran atau sama-sama dari hadis,
dan dia tidak bisa dikompromikan atau digabungkan, maka an-nas ditarjih ala zahir. Apa itu nas, apa itu zahir? Nanti kita bahas. Kemudian waz-zahir alal muawwal. Nas yang zahir lebih dikuatkan daripada dalil yang muawwal. Apa itu dalil zahir, apa itu dalil muawwal? Nanti kita jelaskan. Kemudian al-mantuq murajjahu alal mafhum. Ya, yang diucapkan tekstualnya lebih ditarjih daripada mafhumnya atau yang dipahami atau kontekstualnya. Itu bahasanya. Nanti bagaimana pemisalannya dan gambaran-gambarannya nanti kita akan jelaskan. Wal musbat muqaddam ala nafi. Yang menetapkan lebih ditarjih atau dikuatkan daripada yang menafikan, karena yang menetapkan memiliki tambahan ilmu. Dan contoh-contohnya seperti apa? Nanti juga akan kita sebutkan. Wan nakil anil asal alal mubki alaihi. Dan orang yang mengeluarkan dari hukum asal itu lebih didahulukan daripada orang yang tetap di atas hukum asal. Kenapa? Karena orang yang keluar dari hukum asal dia memiliki tambahan ilmu juga. Dan itu akan kita sebutkan juga apa? Contoh-contohnya. Dan inilah ilmu. Kadang orang hafal dalil tapi tidak tahu cara pendalilan. Inilah pentingnya kita mempelajari apa? Tartib bainal adillah, yaitu pengurutan antara dalil-dalil sehingga kita bisa keluar dengan istinbat hukum dari dalil atau hadis atau Al-Quran yang kita hafal. Baiklah, saya kira ini dulu pembahasan kita. Nanti insya Allah pembahasan rinciannya itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena momennya tadi adalah kita mau Nataru, makanya saya kasih pencerahan sedikit mengenai itu supaya tidak ada lagi yang bingung-bingung ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini atau yang lain silakan dibuka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita cukupkan dulu. Berapa menit lagi ini azan? 7 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Wah, sangar antum membunuh-bunuh aja. Jangan mengganggu, itu apanya yang diganggu. Dan kita berada di suatu negara yang ada hukumnya. Sehingga kalau kita diganggu, hanya sekedar diganggu, itu bisa kita dihadapkan pada 3 opsi atau pilihan. Yang pertama kita bersabar. Sehingga kita mendapatkan pahalanya orang-orang yang bersabar. Atau kita membalas, tapi balasan yang setimpal, jangan membunuh-bunuh aja. Antum cuma dicolek, antum balasnya membunuh, bahaya antum. Ya maksudnya lihat dulu apa gangguannya. Kalau dia rampas harta antum, maka dibawa itu cara ketiga, dibawa itu ke pengadilan dengan dituntut dengan harta yang semisal. Misalnya ya antum tempuh jalur hukum misalnya untuk menuntut hak antum, itu boleh. Jadi 3 hal itu yang ditempuh. Yang pertama sabar, itu yang paling afdol. Kalau tidak mau sabar ya sudah, balas dengan balasan yang setimpal. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Siapa yang menzolimimu, maka zolimi dia dengan kezoliman yang semisal. Dari dalam Islam boleh membalas dengan balasan yang semisal, namanya kisos. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Kemudian kalau tidak, ya tempuh jalur hukum. Itu jalur yang tidak harus kita sendiri ya membalasnya. Tidak harus kita langsung yang membalas, tapi lewat pemerintah, lewat jalur hukum. Baik. Apa bisa pakai parfum yang ada alkoholnya? Itu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah alkohol sendiri, apakah dia najis atau tidak. Pendapat yang lebih kuatnya alkohol itu tidak najis, tapi tidak boleh diminum. Jadi bukan berarti tidak najis boleh diminum ya. Itu 2 hal yang berbeda. Kenapa tidak najis? Karena sebagian ulama yang berdalil mengatakan dia tidak najis itu ketika terjadi pengharaman terakhir dari khamar, itu afa antum muntahun, itu pengharaman yang fase ketiga, fase terakhir. Itu ketika Anas bin Malik ingin menumpahkan khamar waktu itu datang mengabarkan bahwa alkohol sudah diharamkan secara total, tidak boleh lagi diminum sama sekali. Akhirnya ditumpahkan itu alkohol di jalan-jalan di Madinah. Sehingga dikatakan itu para sahabat itu kena kakinya, kena apanya tidak ada masalah. Jadi dia itu bukan najis sebetulnya. Nah,
Cuman bagi yang berpendapat alkohol itu najis, ada batas kadar-kadarnya yang mereka batasi. Alkohol tersebut boleh dipakai untuk parfum. Nah, itu ada pembicaraan dari Syekh bin Baz dan Syekh Albani juga, mereka membatasi tentang kadar alkohol yang diperbolehkan untuk dicampur dengan parfum. Allahu a'lam. Kalau amannya ya jauh sami pakai alkohol, pakai parfum yang non alkohol itu lebih aman. Nah, berarti ada 3 pertanyaan. Mengerjakan yang haram, yang pertama ditahu hukumnya. Terus yang kedua, mengerjakan yang haram tidak ditahu hukumnya. Terus yang ketiga, hukum safar sendirian. Hukum mengerjakan yang haram dan tahu hukumnya, 2 kemungkinan. Kalau dia tahu hukumnya dan dia melakukannya karena dorongan hawa nafsunya, dia dikatakan berdosa, melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Itu yang dibahasakan oleh Al-Quran dengan jahala. Orang tahu dia itu dosa, tapi karena dorongan hawa nafsunya dia melakukannya. Seperti misalnya orang tahu zina itu haram, tapi dia tetap berzina. Berdosa nggak tuh? Berdosa. Itu yang pertama. Tapi kalau dia menghalalkan, dia tahu itu haram. Tahu dia dalam Islam zina haram, riba haram, minum khamar haram. Lalu dia tetap melakukannya istihlalan, yakni karena menganggap itu halal, bukan karena menganggap itu haram. Kalau yang tadi kan masih menganggap dia haram, tapi karena dorongan hawa nafsu, dia tetap melakukannya. Kalah dia oleh hawa nafsunya, maka dia masih muslim dan dikatakan pelaku dosa besar, tidak keluar dia dari Islam. Tapi kalau dia melakukannya karena dia meyakini kehalalannya, seperti dia meyakini kehalalan zina, dan dia meyakini kehalalan riba, meyakini kehalalan dosa-dosa besar yang lainnya seperti membunuh misalnya dan sebagainya, maka itu kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi ada 2 di sini. Satu tidak menganggapnya halal, tapi dia tetap mengerjakannya karena dorongan nafsu, dan ini yang kebanyakan kaum muslimin melakukannya. Dia tahu itu haram, tidak boleh, tapi kenapa masih melakukan? Ya itu dorongan hawa nafsu tuh. Itu masih muslim tidak? Masih muslim. Jangan dibilang itu pencuri itu kafir loh. Banyak itu ustaz sebagian saudara itu kalau ada pencuri ditembak kepalanya mati kafir. Itu akidah khawarij itu bilang. Tapi dibilang khawarij juga tidak cocok juga karena kocak juga ustaznya, bagaimana? Jadi bagaimana itu sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Jadi artinya bahwa dia itu terdorong oleh hawa nafsunya melakukan dosa, tapi dia masih meyakini keharamannya. Inilah yang terjadi pada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tahu mendekati pohon terlarang itu tidak boleh, tapi beliau mendekati pohon yang dinamakan oleh iblis itu pohon apa? Pohon khuldi, pohon kekekalan. Itu iblis yang memberikan nama. Nah, diberi nama itu supaya Nabi Adam tertipu. Jadi Nabi Adam tahu tidak itu diharamkan, dilarang? Tahu Nabi Adam, tapi beliau mendekatinya tidak? Mendekatinya karena menghalalkannya atau karena dorongan hawa nafsu? Dorongan hawa nafsu. Nabi Adam kafir atau tidak dengan itu? Dengan dosanya? Tidak. Buktinya Nabi Adam setelah itu minta maaf, bertobat kepada Allah, fataba alaih, dan Allah menerima tobatnya. Beda kalau orang yang menghalalkan dia tidak merasa bersalah. Dia habis berzina, enjoy aja karena baginya itu halal. Habis makan riba, enjoy aja kenapa baginya itu halal. Nah, itu tidak dikatakan muslim. Penghalalan itu hati-hati. Jadi 2 hal. Kapan dia dikatakan kafir? Kalau dia meyakini kehalalannya. Kapan dia tidak dikatakan kafir walaupun dia melakukannya? Kalau dia apa? Kalau dia tetap meyakini keharamannya, cuma terdorong oleh hawa nafsunya, dan dia dikatakan sebagai pelaku dosa besar. Terus yang kedua, bolehkah safar dalam keadaan bagaimana? Tadi yang pertama tadi kalau kita tahu, yang tidak kita tahu. Bagaimana kalau dosa itu kita tidak tahu itu dosa ya? Kalau tidak tahu itu dosa ya dimaafkan selama kita berusaha untuk belajar. Namun ya nama saja ilmu belum sampai, tahu-tahu ternyata itu dosa, tapi kita tidak tahu itu dosa, dimaafkan. Yurfa'ul aqlam an salas, tidak dicatat dosa bagi 3 orang. Yang pertama siapa? Ya, an-nasi,
yaitu orang yang lupa. Yaitu al-majnun hatta yufik, orang gila sampai dia sadar atau orang tidur sampai dia sadar. Al-gulam atau al-muhtalim hatta yakbur, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 golongan ini diberi uzur kepada mereka. Di antaranya itu orang yang tidak tahu sampai dia tahu, itu namanya al-uzur bil jahl. Al-uzur bil jahl. Uzur dengan kebodohan. Kata Nabi kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami menyiksa orang sampai kami utus kepadanya rasul. Tugasnya apa? Menegakkan hujjah, dalil. Kalau sudah tegak mi hujjah, tahu mi dalil, masih juga dia langgar, sudah selesai. Berdosa dia. Tapi kalau dia belum sampai padanya dalil, dia langgar, jatuh dia pada perbuatan dosa tanpa dia tahu itu salah, maka dia tidak berdosa. Terakhir, bolehkah safar sendirian? Boleh-boleh saja. Emang mau safar kemana? Mau umroh? Mau umroh ini ada 11 seat ini yang masih kosong. Mudah-mudahan nanti. Saya doakan antum termasuk orang yang safar umroh insyaallah. Kalau tidak sekarang insyaallah kapan-kapan. Insyaallah. Tapi mau safar kemana ceritanya? Sendiri. Tidak ada. Safar itu dilihat kondisinya. Kalau seandainya safarnya itu aman, safarnya itu tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang kita khawatir kalau kita safar sendiri, kemudian kita terancam kita punya keselamatannya, tidak apa-apa safar sendiri. Itu safar. Tapi kalau seandainya dia safar berdua, nah ini yang jadi pembahasannya para ulama kita. Dia harus menunjuk salah satunya menjadi apa? Amirus safar. Dia harus tunjuk salah satu di antara 2 orang itu. Apakah kalau 2 saja harus ditunjuk pemimpin safar, apalagi kalau lebih. 2 orang saja harus ditunjuk siapa ketua rombongan. Jadi kalau 2 orang bersafar, tunjuk dia sebagai ketua. Apa yang dia perintahkan itu yang diikuti. Supaya apa? Supaya aman perjalanannya, supaya terarah dia punya perjalanan. Itu sunnahnya. Tapi kalau ditanyakan boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Safar sendiri silakan. Tidak ada masalah. Nah, kecuali akhwat. Nabi mengatakan la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir fi yaumin wa laila ila ma'adzil mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir, ya melakukan safar dengan jarak 1 hari 1 malam kecuali dengan mahram. Dikatakan safar itu jaraknya sehari semalam. Tapi kalau bukan safar pergi pengajian safar bukan itu kalau pengajian. Tergantung ya, kalau rumahnya dari sana jauh ya safar. Tapi rata-rata orang pengajian tidak sampai safar. Tidak persyaratkan mahram kalau pengajian. Tapi kalau memang dia pengajiannya melakukan safar, ya wajib pakai mahram. Itu untuk wanita. Adapun laki-laki tidak perlu. Tidak perlu. Baik. Wallahu a'lam. Azan muazzin. Masih ada pertanyaan enggak? Sebentar. Azan dulu. Aina muazzin? Ya. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik, tafadhol. Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini hadisnya umum. Siapa yang ikut-ikutan, yang menyerupai suatu kaum, mereka kembang api, kita juga ikut main kembang api di hari raya mereka, maka dia sama seperti mereka, kata Nabi. Bahkan para ulama salaf mengatakan, andai kata ada seseorang yang ikut merayakan Natal, lalu qadarullah dia meninggal pada saat itu, maka dia nanti mati dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Mau dibangkitkan antum sama mereka? Mau? Tidak. Itu ancaman keras ya. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Itu tahun baru. Itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kita. Apalagi itu ada tahun baru Masehi. Sedangkan tahun baru Hijriah saja tidak ada amalan ritual khusus. Apalagi itu tahun Masehi, bukan tahun dari agama Islam. Itu tahun baru, peringatan tahun baru itu berkaitan dengan kelahiran dewanya mereka. Maka siapa yang ikut-ikutan itu ya kita ingatkan. Jangan sampai mereka nanti dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Dan itu memang sudah sunatullah. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, kata Nabi. Kalian benar-benar akan mengikuti ya jalannya umat-umat sebelum kalian, sibrun bi sibrin wa zira'an bi zira'in, yakni sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk lubang biawak, kita pun ikut masuk ke dalam lubang biawak. Nah, artinya mereka binasa, kita juga ikut-ikutan binasa. Man hum ya Rasulullah? Al Yahudi wa Nasara. Apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Faman, kata Nabi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi memang sudah sunatullah kita itu ngikut-ikutan sama mereka, enggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hari raya mereka, biarkan mereka menurut keyakinannya. Jangan ikut-ikutan bakar kembang api, jangan ikut-ikutan bakar petasan, jangan ikut bakar-bakar ikan dalam acara tersebut. Tapi kalau bakar-bakar ikannya memang untuk dimakan, dilarang tidak? Tidak ada masalah, silakan bakar-bakar ikan, tapi jangan pas momen-momen yang mencurigakan. Biasanya orang bakar-bakar ikan momennya mencurigakan. Pas mau tahun baru, kenapa ini tumben-tumben bakar-bakar ikan? Wah, ini momennya lagi orang lagi ceria-ceria, lagi gembira-gembira tahun baru. Hati-hati antum. Hati-hati. Ini tidak main-main, ini pelanggarannya karena berkaitan dengan perkara akidah. Bukan perkara ibadah, bukan perkara fikih ini yang orang bisa berbeda pendapat dalam hal ini, tidak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Dalam hal ini terutama. Itu yang kita bilang tadi Ibnu Qayyim, masalahnya adalah masalah ijma', masalah kesepakatan. Ulama dari masa ke masa telah bersepakat kita tidak boleh meniru mereka, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka atau selamat hari raya mereka, dan kita tidak boleh ikut-ikutan acara mereka. Itu semua terlarang dalam agama kita. Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau masih ada. Ya, tadi di belakang itu. Silakan. Ulang. Kita masbuk, tapi ada juga jamaah masbuk, tapi dia dapat sholat imam, tidak dapat. Lebih bagus kita mengambil kita sholat bersamanya atau tidak. Dan kita datang masbuk 2 orang, lalu dia tapi tidak dapat yang sholat imam, dan yang orang itu dapat sholat imam. Kita lebih sama. Paham mana? Tergambar. Baik, ana tangkap, ana ulangi soalnya. Bagaimana hukumnya berimam pada orang yang masbuk? Gitu kan soalnya. Ada orang masbuk, dia dapat imam. Kemudian kita juga datang masbuk. Boleh ke berimam pada orang masbuk ini? Itu kan pertanyaannya. Dia dapat imam kan? Ya. Jawabannya ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang hukum berimam pada orang yang masbuk yang mendapatkan imam, itu tidak boleh sebetulnya. Jadi jangan menjadikan orang masbuk sebagai imam. Maka bikin sholat sendiri dari jamaah sendiri. Kalau ada yang sudah selesai sholat, boleh dijadikan dia imam. Sebagaimana hadis yang telah sahih dari Nabi, seorang sahabat disuruh tasaddaq ala ikhwanikum, ya, bersedekah atas saudara kalian. Tapi jangan menjadikan orang masbuk menjadi imam. Nah, sudah? Perkiraan cuaca. Kenapa? Ana bukan orang BMKG. Kayak meramal begitu. Baik.
bedakan antara memperkirakan dengan meramal. Meramal itu dia tidak punya alatnya dan dia hanya berusaha menebak-nebak yang gaib. Apa maksudnya tidak memiliki alatnya? Contoh, dengan adanya kemajuan teknologi zaman sekarang ini, orang sudah tahu sebelum dilahirkan itu bayi sudah tahu jenis kelaminnya. Itu apa itu? Meramal itu namanya. Misalnya dokter bilang ini jenis kelaminnya laki-laki anakmu nanti ini. Dia sudah USG. Nah, sudah anda tahu itu jenis kelaminnya. Itu kira-kira dibilang itu dukun ini dokter ini atau gimana? Tidak kan? Itu ada alatnya. Sama orang BMKG, mereka punya ilmunya. Nah, tapi ingat juga, jangan dibilang suatu kepastian, jangan. Tapi perkiraan. Suatu yang dikira bisa saja meleset. Nama saja ilmu manusia. Ilmu manusia itu perkiraan. Tidak ada yang pasti kecuali setelah dia terjadi. Maka jangan dibilang pasti. Tapi perkiraan cuaca itu sudah betul. Nah, adapun kalau dia tidak memiliki ilmunya sekedar menebak-nebak saja, itu rojaman bil ghaib, itu tidak boleh. Dia tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki alatnya, lalu tiba-tiba dia ini hujan sebentar ini, atau lebih parah lagi dari itu saya bisa menahan hujan. Nah, itu pawang hujan. Nah, itu lebih parah lagi itu. Nah, itu jelas itu pelanggarannya. Tapi kalau sekedar menebak-nebak saja tanpa memiliki ilmunya, nah, ini rojaman bil ghaib namanya, menerka-nerka perkara gaib. Tapi makanya ulama menyebutkan gaib itu ada namanya gaib mutlak, ada namanya gaib nisbi. Gaib nisbi itu apa maksudnya? Gaib menurut sebagian orang tapi tidak gaib bagi yang lain. Contoh, hilang saya punya kitab ini. Bagi saya ini kitab gaib karena saya tidak tahu apa di mana hilangnya, di mana terjatuhnya. Tapi ada sebagian santri di sini temukan ini kitab ana. Bagi dia gaib ini kitab apa tidak? Bagi dia tidak gaib. Bagi dia tidak gaib, bagi ana gaib. Nah, itu namanya gaib nisbi. Dan itulah yang terjadi kadang pada sebagian dukun-dukun. Dia bekerjasama dengan jin, membantu mencarikan orang barang hilang. Dia minta tolong sama jinnya, tolong carikan dulu di mana itu jatuh. Jinnya tahu di mana itu tempatnya. Sehingga seolah-olah si dukun ini tahu apa? Perkara gaib, padahal tidak. Nah, tapi meminta tolong sama jin ini itu bermasalah. Paham ya? Jadi ada namanya perkara gaib nisbi. Yang apabila kita memiliki alat untuk mengetahuinya, misalnya memperkirakan ini janinnya laki-laki atau perempuan, tapi dia lihat melalui alat, atau dia perkirakan cuaca karena dia memiliki ilmu-ilmu astronomi atau hitung-hitungannya, nah, insya Allah tidak termasuk dalam hal ramalan-ramalan yang dilarang atau perkiraan-perkiraan yang dilarang. Karena ramalan-ramalan itu yang dia tidak memiliki alatnya. Baik. Terakhir, silakan. Wah, 2 pertanyaan. Ya, silakan kalau bisa dijawab. Bagaimana dengan perkataan seperti ini, Ustaz, yang kalau biasa terjadi di musim hujan? Kalau pagi nggak jas hujan, berhenti hujannya. Terus kalau kebuka hujan tiba-tiba, apakah itu termasuk ke dalam hal yang kan pasti banyak tuh yang bilang begini. Iya. Ya, kalau ada yang mengatakan begitu. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang seseorang yang datang ke makam Rasulullah untuk dimintakan doa agar diturunkan hujan pada masa Umar, terjadi musim kemarau. Dalam kitab Fathul Bari. Iya, kalau berbicara tentang ya, ana lewat itu hadis. Sampai ana nanti insya Allah akan tolong ingatkan ana nanti pada pertemuan berikutnya tentang sanadnya ini hadis. Ya, insya Allah ini menarik ini hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan sekali dengan hadis Umar sendiri yang datang kepada Ibnu Abbas, kunna natawassal bi nabi lama kana hayyan au kama qala nabi au kama qala Umar bin Khattab. Dulu kami bertawasul kepada Nabi tatkala beliau hidup, tatkala beliau meninggal maka kami bertawasul kepada siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Nah, kalau seandainya tawasul kepada Nabi itu disyariatkan, apa yang menghalangi Umar bertawasul langsung kepada Nabi? Padahal itu dekat sekali di kuburan beliau itu di Masjid Nabawi. Nah, ini nanti insya Allah ataupun sanad hadisnya kita berbicara secara ilmiahnya, secara diroyahnya. Ini hadisnya bagaimana statusnya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Adapun yang berkaitan dengan perkataan yang tadi itu, betul. Ada itu namanya pamali. Ada orang, ya pokoknya semuanya pamali itu namanya tatayur ya. Kadang dia tepat, misalnya ada foto jatuh. Foto jatuh biasanya orang yakinnya apa itu? Ada
kecelakaan, ada peristiwa buruk terjadi. Kadang-kadang itu terjadi. Contoh, ada orang yang orang mau menikah, pengantin baru mau menikah, belum menikah, mau menikah, tidak boleh katanya pergi jauh nanti tertimpa bahaya, celaka. Dan itu ada yang terjadi, memang ada pengantin baru pergi jalan dan dia celaka. Apa aja saya bilang, jangan pergi kemana-mana. Itu tipu daya setan. Tipu daya setan untuk membuat kita semakin yakin dengan tatayur tersebut atau pamali tersebut. Contoh, ada orang duduk-duduk di depan pintu, katanya tidak masuk jodohnya. Ya, nanti orang susah dapat jodoh kalau duduk-duduk depan pintu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya duduk depan pintu dengan jodoh? Emang jodohnya masuknya lewat pintu? Nah, itu pamali itu tidak ada yang masuk akal. Kalau antum lepas jas hujan antum, apa hubungannya hujan berhenti? Emang antum siapa? Dengan buka jas hujan, berhenti hujan. Subhanallah, spesial banget antum. Ini artinya tidak ada hubungannya. Pamali itu tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang orang takut naik angka 4, takut begini dan begitu. Apa hubungannya? Tidak ada. Apalagi yang pamali-pamali orang biasa tabrak kucing, kalau tidak dikuburkan pakai sengledala apa segala macam, kecelakaan mah. Tidak ada. Tapi memang harus dikuburkan supaya tidak bau bangkai itu. Maksud saya, kalau kita sendiri yang mengatakan sebentar kalau buka gini berhenti hujan. Iya, itu pamali kita sendiri yang melakukan itu. Tidak boleh. Tetap itu keyakinan itu harus diperbaiki. Tidak ada kaitannya antara kita melepas jaket dengan hujan. Tidak ada kaitannya. Sama seperti orang dengar suara burung hantu. Hai, ada orang mau meninggal di rumah ini. Kenapa? Ada burung hantu. Apa hubungannya? Burung hantu mungkin baku saut-sautan ke suami istri. Baku saut-sautan, antum yang takut sendiri. Itu makanya orang yang berbuat syirik itu tidak pernah aman hatinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukkan itu imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka apa? Bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Maka mafhum mukhalafah bisa dipahami sebaliknya, kalau dia mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia tidak aman hatinya. Coba lihat orang yang masih percaya jimat-jimat, tertinggal jimatnya, langsung gelisah hati, celaka saya ini, ketinggalan dompetku di rumah. Dia taruh jimatnya dalam dompet. Nah, akhirnya dia tidak tenang hidupnya, subhanallah. Takut sama angka 4, apa hubungannya? Takut sama angka 4. Angka 13, apa hubungannya? Makanya orang yang berbuat syirik, hatinya tidak akan pernah tenang. Termasuk itu tadi, orang pamali-pamali, semua jenis pamali itu dilarang. Karena itu adalah bentuk jenis tatayur, dan tatayur adalah jenis kesyirikan. Wallahu alam. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.